Puji Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Chandra yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menjadi berkat di tempat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada satu hal yang kami pikirkan di dalam kehidupan ini, apa yang menjadi tujuan Allah kita diciptakan di bumi. Bahkan ketika kita dipanggil Tuhan menjadi seorang percaya kepada Yesus, apa tujuan? Saya percaya bahwa ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, tak seorang pun tidak ada dalam rancangannya, kita semua dalam rancangannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa tujuan Kristus memanggil kita? Oleh karena itu tema daripada khotbah kami pada hari ini adalah penggemar atau pengikut Kristus. Maksudnya begini, kita kepada Tuhan itu sebagai penggemar saja, atau sebagai seorang yang ngefan, ataukah kita benar-benar menjadi pribadi pengikut Kristus? Kalau saya ringkas, saudara dan saya menjadi orang fanatik atau munafik, itu aja. Nah, oleh karena itu saya akan bukakan di dalam Amanat Agung Tuhan Yesus berkata demikian. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang ke-20 coba. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita bukan saat ini saja, tapi selama hidup kita, kita tidak akan pernah lepas daripada tangan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang merancang. Oleh karena itu ada 3 hal yang saya dapatkan di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tujuan amanat agung ini adalah ketika saudara menyerahkan diri kepada Tuhan, kita dibenarkan oleh Allah. Karena mengapa? Menyerahkan lewat daripada baptisan itu. Yang kedua, Tuhan menguduskan. Karena apa? Lewat pengajaran-pengajaran yang kita lakukan. Saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ini punya istilah bahwa gereja itu bengkel. Bengkel untuk apa? Tempat untuk pembaharuan jiwa. Kalau saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah menjadi pribadi yang kudus, kita sudah ada di surga, enggak di sini. Tapi karena kita datang untuk dikuduskan, maka kita perlu pengajaran. Demikian juga pada saat ini, pedang itu seperti firman itu seperti pedang bermata 2. Ke depan saudara, ke belakang saya sendiri. Jadi saya sangat menghormati Allah, saya sangat menghormati kehadiran Allah. Bahwa firman itu untuk kita semua. Yang percaya katakan amin. Yes. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita saat ini ketika kita menerima pengajaran? Memang tadi dikatakan oleh Bapak Gembala kita, dikatakan bahwa hidup itu pilihan. Saudara dengan pengajaran itu mengambil keputusan untuk melakukan atau menolak, itu hak saudara. Tapi Allah kita itu Allah yang adil. Dia juga memberi kutukan dan juga memberi berkat. Bergantung sikap saudara memutuskannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, Tuhan ingin kita ini menjadi pribadi yang dimuliakan. Dimanapun juga, di bumi dan di sorga. Sebab saudaraku, ketika Allah menyertai, kemuliaan Allah itu akan terus membawa dampak kepada saudara untuk menjadi pribadi kepada lingkungan saudara. Jadi saudara perlu paham, saudara dan saya diciptakan oleh karena satu budaya. Budaya apa? Budaya hidup kita sendiri. Budaya dibangun daripada apa? Kehidupan kita dari lahir. Sejak kita saat itu dipelihara oleh orang tua, dibina oleh orang tua. Setelah mulai besar, saudara akan dipengaruhi lingkungan. Setelah itu saudara lingkungan masa kecil, lingkungan masa besar. Lalu ketika saudara sudah semakin bertumbuh dewasa dalam lingkungan pekerjaan dan lingkungan saudara yang lain dalam komunitas. Dan saudara tidak sadar bahwa kepribadian dibangun daripada budaya itu, dari kebiasaan saudara.
Nah, yang menjadi masalah, Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini membuktikan bahwa Tuhan mempunyai rancangan, bahwa rencananya tidak harus gagal, harus berhasil. Bahwa kemuliaannya harus ada di bumi dan di surga. Kemuliaannya harus ada di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya, yang sudah dipanggil, yang sudah dibenarkan dan dikuduskan. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita saat ini dalam panggilannya menjadi pertanyaan, saudara dan saya mengambil keputusannya sebagai seorang penggemar atau seseorang yang memiliki hidup fanatik dengan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, mengambil keputusan. Saudara adalah pribadi yang benar-benar mengikut Kristus yang sejati. Ini menjadi pertanyaan buat kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab kemuliaan Allah dipercayakan kepada orang yang mengikut Kristus dengan segenap hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan perbedaan. Apa yang disebut pengikut Kristus hanya sebagai penggemar atau pengikut Kristus yang sejati. Pengikut penggemar. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ini berbicara tentang apa? Tentang kekaguman seseorang yang melihat daripada Yesus yang melakukan daripada mujizat, yang telah berbuat kebaikan dan kebaikan. Tapi saudaraku yang menjadi pertanyaan, apakah dia juga melakukannya? Ternyata dia hanya menonton, hanya menikmati apa yang menjadi perbuatan Yesus kepada orang lain. Saya percaya gereja ditentukan Allah bukan menjadi orang yang menggemar kepada Yesus, tetapi pengikut Kristus yang sejati. Karena mengapa? Hanya orang yang mengikuti Kristus dengan sesungguhnya, dia adalah orang yang dipercaya tentang kemuliaannya. Pengikut Kristus yang sejati. Contoh, saya sangat tertarik sekali dengan si Petrus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah merupakan satu sikap yang tidak gampang kita ikuti. Karena apa? Meninggalkan segala sesuatu. Ini berbicara tentang meninggalkan daripada keluarga. Ini berbicara tentang meninggalkan paradigma kita yang lama. Kita meninggalkan dari apa yang kita ikat selama itu dan kita melepaskannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya bersaksi, saudaraku, ya kebetulan saya kesini bersama istri saya. Waktu itu saya melayani di Bojonegoro. Tapi sebelum di Bojonegoro, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dengan Pak Alex almarhum dan Pak Budi Santosa, ya itu adalah bapak asuh saya. Dia menantang saya dan menyuruh saya untuk melepaskan pekerjaan saya. Saya dulu adalah tukang gambarnya daripada pekerjaannya Pak Arifin, bapak senior kita, saudara. Ya, saya bersyukur kenal beliau. Waktu itu saya juga buka kafling-kafling, saya jual. Saya suka gambar dan Pak Arifin itu sebagai seorang kontraktor yang gambar saya. Jadi saya ini konsultan tapi kecil-kecilan, enggak gede gitu saudaraku ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu ketika saya ditawari untuk saya full time, dia bilang, "Go, kamu itu waktunya full time. Bukan harus cuman begini saja." Apa kata istri saya? "Pak, besok makan apa?" Dia ragu tentang panggilan itu untuk melepaskan daripada apa yang sudah kita dapatkan waktu saya bekerja, karena segala sesuatunya ada, tetapi ketika kita meninggalkan apa yang saat itu ada, gak gampang saudara. Lalu saya bertanya, berunding dengan istri saya. Dia cuma berkata begini, "Pak, bener ini panggilan, wong model kayak begini mau jadi pendeta." Saya dulu tuh orangnya berangasan saudaraku, sombong mengkritik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Istri saya itu ragu kalau jadi pendeta saya ini saudaraku.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu dia ngomong begini, oke, tak kasih waktu 6 bulan, aku ingin melihat perubahannya Papa, dan saya ingin melihat tanda. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sadar, dan istri saya tahu kelemahan saya. Saya ini orangnya selalu fokus, jadi tidak bisa bekerja di sekuler, lalu juga menggembalakan. Saya ini tidak bisa orangnya. Jadi kalau satu fokus itu ya itu saja. Jadi sampai sekarang saya menggembalakan di Tabanan, saudaraku. Saya tidak bekerja. Ya sudah, apa yang Tuhan berikan pada saya dari jemaat, daripada persembahan itu yang dibagi sesuai dengan aturan GBI, yaitu yang saya terima. Ya sudah, alhamdulillahirabbil alamin, saudaraku, sampai sekarang saya bisa hidup gitu, saudara. Ya, ternyata Tuhan tuh memelihara kami gitu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari, bisakah kita meninggalkan daripada apa yang ada masa lalu? Yang mungkin saat itu mengikat kita dengan sukacita, tetapi saat ini saudaraku harus berpisah dengan kita. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketulusan dan ikhlasan itulah kunci daripada murid yang sejati. Tulus, ikhlas. Saya cuma belajar tulus dan ikhlas, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apapun yang saya hadapi, saya tidak akan pernah mundur. Kalau itu tembok, tak lompati. Kalau itu pintu tertutup, tak dobrak. Saya gitu aja, saudaraku. Dan sampai saat ini ternyata Tuhan benar-benar memberkati. Dan Tuhan memelihara. Saya percaya janji penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Itu bukan saya pada saya, tapi sampai kepada keturunan saya dan generasi saya. Demikian juga generasi saudara. Yang percaya, tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Tidak usah takut, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu mari, orang yang tulus dan ikhlas, itu ciri-cirinya bagaimana? Hidup dalam ketaatan. Ini firman Lukas 9:23 kata begini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, memikul salibnya, ini berbicara tentang konsekuensi yang harus kita hadapi. Kita harus berani. Sebab saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita masuk di dalam rancangan Allah, tidak ada sesuatu, saudaraku, yang menjadi milik kita. Bahkan hidup kita ini menjadi milik Tuhan. Dalam pelayanan yang saya hadapi, ketika saya merintis ada di Tabanan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa saudaraku? Bahkan uang itu juga milik Tuhan. Harta kita milik Tuhan. Bahkan segala waktu yang saya miliki untuk Tuhan. Tuhan minta segalanya. Dan itu konsekuensi sebagai seorang yang betul-betul mengikut Kristus. Memikul salibnya setiap hari. Ketika saudaraku kita melayani, tidak ada waktu untuk kita membela diri. Cuman satu, ya sudahlah, kalau aku salah, aku minta maaf. Dan tidak ada, saudaraku, konsep untuk kita memegahkan diri. Dan tidak ada konsep untuk bisa membela diri. Cuman satu, aku menyerahkan diri. Dan kita dilepaskan daripada segala keinginan-keinginan. Yang kita punya target, aku harus begini, harus begitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hilang semua. Gak ada target untuk hidup kita. Semakin kita banyak keinginan, semakin kita diperbudak. Haleluya. Keinginan-keinginan kita, ketika kita masuk di dalamnya, itu seperti kita hidup di dalam dua tangan. Di bumi ini ada dua tangan yang akan menyeret kita. Tangan kiri akan menyeret saudara kepada kehendak duniawi, kehendak iblis. Yang tangan kanan itu adalah kehendak daripada Allah. Oleh karena itu, ketika kita sudah ditarik oleh keinginan-keinginan dunia dan keinginan setan, saya percaya kita akan mengalami kebinasaan. Setan itu pinter, halus sekali, saudaraku. Dia tidak akan pernah melepaskan saudara dan saya ketika dia ada di genggamannya. Contoh kebiasaan-kebiasaan saudara yang sekarang ini menjadi kesukaan. Ada teman saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Dia nggak bisa tidur kalau nggak minum dulu, minum arak maksud saya. Dia tidak bisa makan kalau dia tidak ngopi dulu. Dia tidak bisa makan saudaraku kalau nggak ngerokok dulu. Bahkan saudaraku terikat rokok itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Sampai berpak-pak kayak sepur gerung itu saudaraku. Sepur kelotok itu saudaraku. Sepur kelotok itu kalau sini mungkin belum ada di sini ya. Yang isinya itu uap saudaraku. Kalau dekat dengan dia baunya itu bau rokok saudaraku. Ini terikat. Semakin kita diperbudak dengan keinginan kita tidak pernah habis. Tapi ingat, ketika kita memiliki keinginan taat kepada Allah, jangan takut. Tuhan mencukupi segala keperluanmu. Dan Tuhan berikan jalan keluar ketika engkau menghadapi persoalan-persoalan. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Dan sampai hari ini ketaatan itu saudaraku menjadi bagian buat hidup kami. Saya hanya ingin melakukan, Tuhan ini aku. Karena Tuhan ingin kita ini fokus dengan Dia. Tuhan ingin kita ini fokus dengan Dia. Seperti Paulus yang berfokus dalam panggilannya. Ketika dia bertemu dengan Yesus. Haleluya. Apa yang terjadi? Dia dibuat buta. Maksudnya apa? Paulus, aku hanya ingin saat ini engkau melihat aku saja. Sebab Allah adalah roh. Jadi perjumpaannya adalah perjumpaan secara roh. Saya sangat menghormati daripada Bapak Gembala. Bagaimana sekian lama dia harus berdiam diri. Itu membuktikan apa? Mengkhususkan diri. Saya juga belajar di situ saudaraku, mengkhususkan diri. Ketika saat ini kita mengkhususkan diri, semakin kita saat ini dalam dengan Tuhan, banyak hal-hal yang baru Tuhan singkapkan pada kami. Saya menemukan daripada tema-tema khotbah yang tidak pernah saya pikirkan, muncul saudaraku. Saya tidak pernah menasihati sesuatu yang baru. Ternyata ada sesuatu yang baru muncul saudaraku untuk menjadi berkat buat orang lain. Haleluya. Seperti Paulus ketika dia fokus, dia katakan begini. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji Allah. Dan yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kemuliaannya dipercayakan kepada kita. Tapi ya satu, penderitaan. Memang saudaraku, untuk kita melepaskan daripada kebiasaan kita, itu penderitaan. Itulah salib kita. Tapi saya percaya, sebetulnya saudaraku, yang membuat saudara sakit dan tidak itu bergantung kita kok. Saudara saat ini dipukul keras. Saudara berkata, "Lu enggak sakit." Saudara juga akan merasakan enggak sakit. Tapi coba saudaraku, enggak usah dipukul. Cuma dijendol gitu aja. Saudara merasa sakit. Ya sakit saudaraku. Oleh karena itu, apa keputusan saudara untuk mengikat dalam ketaatan kepada Tuhan? Ketika engkau yang saat ini sudah terikat oleh narkoba, engkau terikat dengan apa saudaraku, zaman sekarang itu aneh sekali saudaraku. Istri orang suka sama suaminya orang, suami orang suka kepada istri orang. Ini sekarang aneh sekali saudaraku. Perselingkuhan begitu marak hari-hari ini. Inilah pekerjaan iblis yang semakin semarak. Saya percaya di sini tidak ada, amin. Kecuali orang yang di kutub utara, yang paling utara sendiri, itu banyak sekali saudara. Nah, semakin kita terikat, kita akan semakin masuk ke dalam. Saudara, Tuhan ingin kita berfokus kepada Dia. Saudaraku, ketaatan itu membawa dampak keindahan. Saya taat saja saudaraku, apa yang menjadi rancangan Tuhan buat hidup saya. Saya ini enggak punya impian jadi pendeta. Sebetulnya saya sudah dirancang sama kakek saya untuk melanjutkan daripada pondoknya kakek saya. Tapi enggak tahu Tuhan panggil. Ya saya ngikutin saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ngikutin saja. Lalu saya
tentukan untuk menjadi gembala di Bojonegoro. Oke, saya siap melangkah tadi. Setelah itu saudaraku yang dikasih Tuhan, saya harus ke sini. Itu tahun 98, waktu Krismon. Saudara tahu, saya ini tidak tahu Bali. Ketika saya diperintah, saya bilang sama Pak Arifin, Pak saya kapan harus berangkat? 5 hari lagi. Coba saudaraku, dalam penggembalaan, di tengah-tengah penggembalaan cuma dikasih waktu 5 hari. Saya harus ke sini, saya tidak tahu Bali. Begitu saya masuk, saya tidak tahu saudaraku Bali itu kayak apa. Ternyata jalannya tuh, saudara, liku-liku kayak begitu. Saya pikir kayak di Surabaya, saudara. Saya jatuh di Pekutatan, saudara. Tangan saya patah. Loh, patah, saudara. Ini kan bengkong nih. Setelah pulang dari rumah sakit, Pak Arifin ngomong gini, Go, kalau memang kamu dipanggil Tuhan untuk di Tabanan, ya silakan, saat ini aku akan bantu kamu. Nek enggak apa-apa, kamu pulang enggak apa-apa. Pikir saya, lu cek enak, Baru pulang ke rumah sakit, saudara, dikatain begitu. Saya bilang, enggak, saya bilang gitu. Rawi-rawi rantas, malang-malang buntas. Saya percaya kok, kalau sama Tuhan biarpun saat ini dikepruk saya tidak remuk. Biarpun saat ini saya digelundung enggak akan pecah. Oleh karena saya punya istilah, kalau Tuhan suruh, wis gelundung semprong. Ngikuti lagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ngikuti aja saudara. Lalu saudaraku setelah saya saat itu memulai saudara, saya pikir itu sudah ada gereja. Ya, saya sudah menggembalakan di sana, saudara. Sudah bangun tanahnya 1 hektar di Bojonegoro. Bangunannya sekian ini, saudaraku. Lalu saya di sini, mana gerejanya? Loh itu kamu coba ngomong-ngomong sama Wahyudi sama Kadek. Enggak taunya KM, 1 KM. 5 jiwa, saudara. Loh. Ya Allah ya Robbi, saya mikir itu sudah 1 gereja, saudara. 5 jiwa, saya ingat saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya cuma taat saja. Baik Bapak, baik Bapak. Waktu itu masih berbenah, nggak karu-karuan, saudara. Masih itu ada di restoran kalau nggak salah itu, Pak Arifin itu, waktu memulainya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya datang saudaraku yang dikasih Tuhan, 6 bulan saudaraku. Uang tabungan saya itu habis. Karena nggak ngerti, saya tanya, Pak, itu kelanjutannya gimana? Kelanjutan apa? Dia bilang gitu. Ini kan perlu nanti akan nyewa gedung, nyewa apa gitu saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya bilang sama Arifin, loh kamu kan setiap bulan sudah ada apa Pak? Saya bilang gitu. Terus ditanya Bu Kristi, loh Cik, ini Teguh gak nerima berkat ya? Loh apa? Akhirnya saudaraku, wis kalau gitu kasih ono. Akhirnya saya ya itu ngajukan saudaraku. Saudara tahu, saya ini pakai di Bengin Ambe itu gudang rongsokan saudara. Gudang rongsokan itu saya kasih triplek. Tidak ada tempat parkir, saya mulai. Di sini tadi saya ketemu Bu Ana, terima kasih Bu Ana. Dulu bantuannya ini bendara kita dulu waktu kami ngerintis. Bu Ana tadi di mana? Yang melayani tahun 98, 99 saudara. Di situ saudaraku ini. Lalu saudaraku sudah sampai 7 kali. Tapi akhirnya apa saudaraku? Sampai hari ini Tuhan memberkati kami. Saya cuma satu, kalau aku dikirim di Bali, saya harus menjadi dampak di Bali. Saudara yang dikasih Tuhan, suatu saat ada orang Buddha, dia minta didoakan karena sakit, stroke. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya doakan, lalu saudara, ibu ini diam aja nggak bisa ngomong, berbulan-bulan. Sampai anaknya itu bingung. Lalu dipanggillah pendeta Teguh ini saudaraku, yang Mekiti ini saudaraku yang kasih. Begitu saya datang saya doakan. Dia katakan apa? Aku seger. Gak sembuh tapi cuma seger. Gak sembuh cuma seger. Waduh.
Ini apa kurang mujarab doa saya ini pikir. Cuma seger. Tapi saya kaget. Anaknya itu saudaraku datang pada saya. Pak Pendeta, saya senang sekali Bapak. Doa saya dijawab. Kenapa aku? Ibu saya ngalami seger, dia bilang itu. Cuma seger tok senangnya setengah mati saudaraku. Itu loh kuasa Tuhan. Dia bilang, Pak, apa yang bisa Bapak saya bantu untuk pelayanan Bapak? Tanah. Coba, cuma seger tapi imbelannya minta tanah. Kira-kira mikir enggak deh? Lalu dia bilang begini, ada Pak, dia bilang gitu. Ada berapa? 12 are. Waduh, gak punya duit saudaraku yang dikasih Tuhan. Coba. Lalu apa yang terjadi? Saya tahu daripada kasih karunia yang kepada saya. Saya enggak mau rakus. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, enggak, saya 6,5 are aja. Waktu itu harganya 150 per are. Ini di bypass Jalan Insinyur Soekarno saudaraku, masuk sedikit. Dia katakan begini, baik Bapak, kalau Bapak yang beli, sudah 40 juta saja. Kaget saudara saya. Dan sekarang ini benar terjadi. 6,5 are adalah kasih karunia, sekarang jadi gereja di sana. Bukankah Tuhan baik? Belum sampai di situ saudaraku yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah bangun, pecalang, kalian adat, kalian dinas, datang saudaraku di tempat kami. Apa yang dia katakan? Ini untuk gereja ini. Saya tahu ini untuk gereja. Enggak bisa Bapak, saya minta berhenti. Waduh, apa gak gini saudara? Lalu aku masuk di dalam doa, fokus kembali kepada Allah. Saya minta Tuhan, apa yang kau berikan pada kami hikmat untuk menyelesaikannya. Tuhan berkata begini, apa yang kau lihat, lakukan. Cuman itu aja, apa yang kau lihat, lakukan. Saya tidak bisa jawab itu saudaraku. Apa maksudnya aku juga tidak ngerti. Akhirnya saya jalan-jalan sama istri saya. Di belakang rumah itu sawah. Lalu ada anak kecil. Anak kecil lari-lari. Lalu saya ikutin. Ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan, dia anaknya orang tidak mampu. Tak tanya, loh kamu gak sekolah? Enggak Pak. Saya lihat di sana, TK-nya tutup. Jadi tidak ada sekolah TK saudara. Ini dia yang saya lihat. Akhirnya apa? Saya hubungi Bu Foni. Tak buka Tunas Harapan. Begitu saya umumkan di desa, saya kerjasama dengan klien dinas, 18 anak masuk. Begitu semakin tahun, semakin bertambah saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu orang-orang di sana, Pak, itu anak-anak kan bisa untuk dilatih nari, untuk dilatih ini, itu. Kan gedungnya bisa dibangun. Oh boleh tak? Wah, tak bangun saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya umumkan kepada rekan-rekan. Dan terjadilah saudaraku yang dikasih Tuhan, bangunan ini sekarang. Lalu saya cuma begini, aku enggak terima cuma gedung Tuhan, tapi aku harus berdampak. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ini saudaraku yang dikasih Tuhan dulu ditolak. Tapi hari ini saudara, saya diterima. Saya ini sebagai pasukan untuk keamanan desa. Sebagai tokoh adat. Loh ada suratnya loh saudara, saya punya ada suratnya saya. Tak tunjukkan sama Bapak tadi. Ini loh suratnya, sampai gubernur, sampai tembusannya kepada bupati. Demikian juga Kapolres dan penjabat-penjabat yang lain. Saudara, jadi saudara saya dulu diamankan, tapi sekarang jadi pengaman saudara. Nah, inilah saudaraku kehidupan itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi akan datang. Tetapi kita fokus, Tuhan itu akan berbicara dengan jelas. Fokus. Orang taat itu fokus. Mempercayai penuh. Tulus, ikhlas. Yang kedua, hidup dalam perubahan paradigma. Ketika kami saat ini ada di sana, saya rindu bahwa apa yang ada pada kami itu bisa menjadi berkat buat banyak orang.
Apa itu saudaraku yang dikasihi Tuhan? Mari palingkan kepada pandangan-pandangan ilahi. Ini adalah ratapan Yeremia tentang keadaan daripada Israel. Yeremia 2:13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Tuhan ingin membandingkan. Fokuslah kepada aku, jangan fokus kepada pikiran-pikiranmu yang sia-sia, kepada dunia yang mungkin engkau bisa merasa nyaman, tapi sebetulnya itu adalah sia-sia ketika engkau mengumpulkan, bocor terus airnya. Kehidupanmu itu penuh dengan halangan dan tidak akan mengalami kebahagiaan. Berfokuslah kepada aku, karena aku adalah sumber kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada nasihat yang pernah saya terima daripada kakek saya. Dia katakan begini, "Bondondonyo uwi ora ana artine, ning tanganing Gusti maka mulya uripmu." Ini bahasa Jerman, saudara. Kalau engkau bersama Tuhan, itu pasti mulia hidupmu. Kalau saat ini engkau memegang dengan berpikir tentang bahwa aku harus kaya, besok aku harus mengumpulkan yang lebih besar lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau tidak akan bisa menikmati. Seperti engkau menampung daripada kolam, tetapi airnya bocor terus dan tidak ada yang menahan. Lebih-lebih saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita saat ini sedang mencuri daripada harta Allah. Apa itu? Perpuluhan. Saya sampai hari ini, seberapapun juga saya dapatkan, saya harus menaruh khusus buat uangnya Tuhan. 10% milik Tuhan. Saya kembalikan, Tuhan ini adalah milikmu. Dan sampai hari ini pun, Tuhan tidak membuat kekurangan di hidup kami. Saudara, demikian juga apa yang dialami oleh Paulus. Dia menaruh sepenuhnya dalam kehidupan, tidak berpikir lagi tentang keahliannya dia sebagai ahli Taurat. Dia tidak sangat berpikir tentang jabatan masa lalu sebagai orang yang dihormati. Tetapi dia fokus kepada Allah, dari fokusnya itu dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Ini berbicara tentang apa? Alat kemuliaan Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Aku sekarang ini adalah orang yang bisa menjadikan contoh bagaimana Kristus itu hidup dalamku dan orang melihat Kristus pada diri saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang disebut kita melepaskan daging kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di dunia ini adalah sesaat. Ketika kita ingin hidup diberkati, bukan dunia jawabannya. Ketika kita saat ini mengalami kejayaan, bukan harta, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah satu-satunya yang bisa berdampak buat keturunan kita. Hidup kita ini apa, saudaraku? Saya berkata kepada para penjabat desa, Pak, Bapak ini kan sudah tua, dia bilang gitu. Iya, kenapa? Saya bilang, apa cita-cita Bapak besok? Apa besok itu Bapak mau mendirikan sekolah lagi untuk anak-anak gratis, SD gratis, dia bilang gitu. Itu harapan saya. Kapan itu ditawari, ada orang pengusaha dari Jakarta, Pak Teguh doakan saya, kalau saat itu aset saya di Jakarta ini laku, nanti perpuluhannya saya akan belikan tanah yang ada di belakang Bapak, ada 10 are. Saudara, saya cuma ditawari cuma 100, padahal di sana 500 per are. Saya cuma, kalau Bapak yang beli, saya kasih 100 juta per are. Saya pikir, wah 10 are 1 miliar. Saya berdoa saudaraku, enggak taunya kena corona saudaraku. Sampai sekarang enggak ketemu orangnya. Saya pikir, waduh. Saya sudah ceritakan saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Bahkan 1 bulan yang lalu saya ditawari lagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Begini saudaraku, ya inilah berharap pada manusia saudaraku. Dia tadi telepon, Pak Teguh, apa Pak? Saya namanya ini, saya tidak kenal. Tapi saya tahu dari teman saya, dia itu adalah teman-teman daripada anggota DPR yang ada di Jakarta maupun yang ada di Tabanan. Pak, ini ada teman saya Pak, kenapa? Ingin bantu Bapak. Itu gerejanya tanahnya sudah ya Pak, atas nama gereja. Sudah saya itu kan hibahkan, saya bilang gitu. Oh bagus, nanti saya bantu Pak, dia bilang gitu. 1,5 M. Waduh saudaraku, saya menari-nari saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu begitu diteruskan kata-katanya, tapi tolong Pak, saya terima 300, lalu yang 1.200.000 itu untuk Bapak. Tapi Bapak tanda tangan 1,5 juta. Ya moh, saya bilang. Saudara, ini loh kalau berharap pada manusia saudaraku. Kecewa. Akhirnya sampai sekarang, ya tetap saudaraku, gak ada pembangunan. Beli tanah pun juga, semua batal. Oleh karena itu, jangan berharap orang yang menyukaimu. Tetapi berharaplah karena firman Allah, mereka yang akan mencarimu. Ini berbicara tentang apa? Mereka tertarik oleh karena kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri kita, saudaraku. Ini yang Tuhan izinkan. Dan apa yang terjadi? Justru hari-hari ini Tuhan datangkan jiwa-jiwa. Itulah sukacita kami. Aku tahu ini waktunya Tuhan memberkati kami. Ini waktunya Tuhan akan melipat gandakannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar peka. Apa yang terjadi? Buat lingkungan kita. Karena mengapa? Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang berdampak. Terutama apa? Tidak seorang pun akan bisa berdampak kepada orang lain sebelum kita berdampak di dalam keluarga. Karena mengapa? Kebiasaan kita berdampak, itu akan dengan sendirinya keluar akan berdampak. Tapi ketika kita sebagai suami, sebagai istri tidak berdampak, maka enggak mungkin kita akan berdampak keluar. Oleh karena itu saya senang sekali saudaraku yang dikasih Tuhan. Untuk membina rekan-rekan di sana, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi ketika ada masalah saudaraku, akan saya dorong terus. Biar apa? Biar pintar menyelesaikan masalah. Justru saya dorong saudaraku. Oleh karena itu, dari pengalaman mereka ketika bisa menyelesaikan masalah, dia akan belajar juga menyelesaikan masalah yang ada di dalam. Yang menyelesaikan yang masalah ada di keluarganya. Karena mengapa? Kekuatan gereja itu adalah kekuatan daripada seorang suami. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Kepada siapa lagi? Keturunan yang ketiga dan keempat. Oleh karena itu, mulai saat itu saya katakan kepada para teman-teman saya, masa tua saya cuma satu untuk generasi. Demikian juga bapak-bapak di tempat ini. Generasi kita hari ini ditentukan apa yang kita lakukan pada saat ini. Karena apa yang kita lakukan saat ini, itu buahnya akan datang. Demikian pada hari ini buah yang kita terima, itu sebetulnya adalah apa yang telah kita lakukan pada masa lalu. Renungkan. Kita tidak sadar apa yang kita lakukan hari ini, buah yang kita hadapi hari ini, itu adalah apa yang kita tabur dari masa lalu. Sebab hari ini ketika kita terlambat, jangan kaget. Lihat keturunanmu yang ketiga dan keempat, apa yang akan terjadi. Oleh karena itu hari ini, mari peran Bapa mulai hari ini. Yang percaya katakan amin. Yes. Saudara yang dikasih Tuhan, bertumbuh kepada kedewasaan. Yang ketiga, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Maksudnya apa? Karena barang siapa menyelamatkan jiwanya yang penuh dengan segala kesalahan di hadapan Tuhan, karena kita saat ini akan menerima hukuman,
maka saudaraku, kita akan kehilangan daripada apa yang sudah kita perbuat yang penuh dengan dosa itu. Dibebaskan Tuhan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, tetapi ketika jiwa kita ini saudaraku yang sudah dihilangkan dengan keakuan kita dan menaruh sepenuhnya kepada Dia, maka kekekalan yang akan kita terima. Ini bicara apa? Hidup dalam kekudusan. Sebab mengapa? Tuhan berkata begini, hendaklah engkau kudus sebab aku kudus. Hendaklah engkau sempurna sebab Bapakku yang di surga adalah sempurna. Jadi target kedewasaan adalah kesempurnaan. Oleh karena itu, betapa pentingnya pengajaran itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena pengajaran itu yang membawa kita semakin dewasa. Dan kita akan mengerti dan memahami apa yang dimaksud Tuhan. Apa yang kita perlakukan. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa yang mencintai teguran adalah hoflok. Jadi orang hoflok itu adalah menolak pikiran diri. Iya, saya saudaraku yang dikasih segen-segen saudaraku, kalau ada masalah antar jemaat dan jemaat, apalagi itu pengurus saudaraku, saya skors. Hari ini saya skors 2 orang pengerja. Saya tantang, aku ingin melihat kesetiaanmu saja. Bagaimana ketika kamu saat ini dalam kondisi seperti ini skors? Tetap setia atau kau menolak? Saya percaya ketika engkau tambah setia, engkau akan tambah dewasa rohanimu. Karena mengapa? Orang yang dewasa itu memahami dan mengerti hal-hal yang baik. Karena justru mereka yang ingin dewasa menganggap teguran yang keras baginya itu lembut daripada sanjungan merdu datang dari si penjilat. Jadi saudaraku, orang yang tidak tahan dididik itu cenderungnya menjadi apa? Apa saudara? Loh, gak wani ngomong. Orang yang suka disanjung itu cuman menjadi seorang penjilat. Oleh karena itu saudaraku, saya pernah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Waktu selesai berkhotbah saudara, orang datang saudara, gerutuk, Pak Teguh terima kasih Pak, firmannya luar biasa. Saya ngomong, kalau firman dari dulu luar biasa. Saudara. Gak kaget saya bilang. Saya tambah takut saudaraku disanjung. Lebih baik saya terima teguran daripada sanjungan. Aku mau kalau saat ini sudah kepalaku ke atas itu sudah kejatuhan. Aku gak mau jatuh oleh karena sanjungan. Lebih baik teguran supaya aku lebih dimuliakan. Karena aku ingin sempurna karena teguran. Saya percaya teguran daripada pemimpin saudara mentor saudara itu akan menyehatkan saudara untuk menjadi dewasa. Yang saat ini hanya ingin sanjungan saya katakan engkau akan dilahirkan menjadi seorang penjilat. Ya percaya katakan amin. Tapi jangan penjilat loh ya. Amin. Yes. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dampak teguran keras inilah yang akan kita dapatkan. Saudara dan saya akan memiliki berpikir sebelum berbicara meskipun dalam keadaan emosi. Ia akan bijak dan selalu bersikap baik, tenang saudaraku. Emosinya kelihatan. Dia berpikir sebelum ngomong. Biarpun dalam kondisi emosi. Jadi bukan berbicara dulu baru mikir. Kadang-kadang itu ada orang ngomongnya terus ngerocos, tapi nggak mikir, iki nyinggung orang, itu ngomongnya salah, saudaraku, kebablasan saudaraku. Saya percaya di sini tidak ada. Cuma kalau ada bertobat saudara. Yang kedua, dia selalu mempertimbangkan dengan matang sebelum membuat keputusan. Dia berpikir plus dan minusnya. Dia berpikir tentang dampak positif dan negatifnya. Yang ketiga, tidak memiliki rasa dendam jika dirugikan dan disakiti. Dia tidak malu meminta maaf terlebih dahulu. Dia tidak malu ketika dia tidak bersalah pun, ketika dianggap bersalah, dia minta maaf kepadanya. Dan tidak haus sanjungan. Orang dewasa itu tidak haus sanjungan, dia cuma melakukan, ini adalah memang amanahku. Jadi saudara, ketika kami saat ini memimpin, ya sudahlah itu amanah Tuhan. Ya itu yang harus saya kerjakan. Saya tidak perlu sanjungan, saya tidak perlu sesuatu. Saya tahu bahwa Tuhan sudah memperhatikan saya. Karena aku tidak tahu di hadapan Tuhan, aku ini siapa Tuhan menganggap saya, dan aku ini apa yang Tuhan saat ini tahu. Aku percaya bahwa sesungguhnya Tuhan memelihara aku dan memperhatikan aku. Sudah cukup.
Saudara, ini membuktikan bahwa kedewasaan dia tidak merasa menjadi apa-apa. Cuman satu, Bapa, ini aku anakmu. Representative Christ Kingdom. Di mana kita berada, kita menjadi berkat. Di mana kita berada, kita berdampak. Oleh karena apa? Dia tidak merasa hebat dan dia tidak merasa berarti kecuali dia menjadi pribadi yang berfungsi. Amin. Tuhan memberkati.